Di tengah pandemi, seluruh penyedia layanan kesehatan berlomba-lomba memberikan kemudahan akses layanan bagi setiap penggunanya. Dan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS, BPJS Kesehatan sebagai pengelola telah menyediakan aplikasi khusus demi mempermudah dalam mengakses informasi maupun menerima layanan kesehatan. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. BPJS Kesehatan pun tak ketinggalan terus memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan bagi peserta JKN-KIS. Berbagai macam kanal layanan non-tatap muka dapat diakses peserta secara mandiri setiap saat untuk mendapatkan informasi status aktif tidaknya kartu JKN-KIS. Seperti aplikasi mobile JKN yang diunduh melalui Play Store, Jika atau chat asisten JKN, Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp, layanan BPJS Kesehatan Care Center 165, dan Vika, Voice Interaktif JKN yang dapat diakses dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 1.500-400. Klinik dan puskesmas menjadi vaskes pertama yang dituju para pasien peserta JKN-KIS. Dengan aplikasi mobile JKN, semua layanan dan informasi penting pasien pun dapat diakses dalam satu genggaman. Dalam aplikasi mobile JKN terdapat ubah data peserta, pendaftaran pelayanan, ketersediaan tempat tidur, konsultasi dokter, jadwal tindakan operasi, info iuran, screening kesehatan, info JKN, pengaduan layanan, dan rencana pembayaran bertahap. Alhamdulillah terbantu sekali dan tidak perlu ngantri-ngantri segala. Nggak perlu ngantri. Jadinya cepet. Mobil JKN itu juga kan tersedia fitur konsultasi dokter online ya. Jadi ngebantu juga kalau misalnya memang kita kayak kemarin kan kok ada COVID nih. Tidak hanya pasien yang dimudahkan, tenaga kesehatan juga merasa terbantu dengan adanya mobile JKN ini. Di tengah lonjakan jumlah pasien yang datang ke fasilitas kesehatan di masa pandemi ini, kehadiran mobile JKN seolah menjadi solusi. Pasien-pasien yang ingin konsultasi dari rumah itu bisa menggunakan aplikasi mobil JKN. Jadi pasien di mobil JKN itu cukup berbicara tentang keluhannya. Nggak harus antri lagi di dalam puskesmas, mungkin lebih banyak lagi dilakukan sosialisasi dari pihak BPJS-nya supaya masyarakat lebih aware dan lebih banyak tahu betapa bermanfaatnya aplikasi JKN ini. BPJS Kesehatan sendiri terus melakukan edukasi, inovasi, dan evaluasi hingga berbagai upaya penyempurnaan layanan demi menjawab kebutuhan peserta JKN-KIS. Meski demikian, tetap masih ada sejumlah kondisi di lapangan yang belum memungkinkan masyarakat setempat memanfaatkan layanan digital JKN-KIS. Seperti belum familiar dengan teknologi digital atau sulitnya akses jaringan internet. Kami berusaha untuk sebetulnya meringkas ya aplikasi itu di mobile JKN. Cuman kami juga memahami kebutuhan orang. Bagian dari mensosialisasikan ini harus terus-menerus ke masyarakat bahwa bisa kok dengan menggunakan aplikasi. Kalau memang ada misalkan semacam penyimpangan sedikit atau yang lain itu harus disampaikan supaya dilakukan perbaikan. Ketika jaringan komunikasi data di wilayah itu tidak stabil atau apapun akan berpengaruh. Selain mendorong cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan, agar layanan kesehatan masyarakat terjamin dengan baik. Nah pemirsa, mobile JKN ini tentu sangat bermanfaat bagi peserta JKN-KIS untuk meminimalisir layanan tatap muka di masa pandemi. Dan satu lagi manfaatnya, jika kita tidak membawa kartu JKN-KIS ini dan juga harus berobat, tidak perlu khawatir karena ada mobile JKN yang bisa seperti kartu digital dan mengakses informasi layanan kesehatan lainnya hanya lewat genggaman tangan. Dari Jakarta, Steviani, Revika, Faisal, Eri, dan Abdul Rashid, iNews melaporkan.